satu paket dengan masalah. Di dalam hidup kita, Bapak Ibu, saudara sekalian, sebenarnya Tuhan selalu mendidik kita untuk kita selalu bergantung kepada Dia. Sebenarnya Tuhan selalu mendidik kita, Bapa selalu mendidik kita untuk selalu bergantung dengan Dia. Karena itulah Bapa mengizinkan banyak masalah terjadi dalam hidup kita, saudara. Bapa mengizinkan banyak masalah terjadi yang membuat kita seakan-akan aku tinggal menunggu mati saja. Aku tinggal menunggu ajal. Aku tinggal menunggu jatuh. Seakan-akan seperti itu. Tetapi sebenarnya sejatuh-jatuhnya saudara, sejatuh-jatuhnya kita masih ada sampai hari ini. Ternyata hal itu tidak membuat kita menemui ajal kita. Ternyata hal itu tidak sampai membuat kita mengakhiri hidup kita. Walaupun mungkin saat ini ada yang merasa mau mengakhiri hidupnya. Di antara saudara, pasti ada yang berpikir aku sudah selesai. Tetapi Tuhan mau mengingatkan saudara pagi hari ini. Kamu belum selesai, nak. Masih ada aku, nak. Kamu belum selesai. Kamu masih punya aku. Walaupun kamu ditinggal banyak orang. Walaupun kamu tidak memiliki seorang pun, kamu masih punya aku. Pesan-pesan Bapa yang kita dengar pagi hari ini itu seharusnya menguatkan kita. Menguatkan kita. Memberikan kita harusnya satu rasa kokoh. Satu kekuatan. Untuk kita bisa tetap melangkah menatap masa depan kita. Karena harusnya kebenaran memberi kita kekuatan. Kebenaran yang murni pasti memberikan saudara dan saya kekuatan. Pasti. Bukan hanya sekedar memberikan kita suatu persetujuan pikiran akan sebuah kebenaran. Oh, firmannya bagus. Bukan hanya itu. Bukan hanya sampai di titik khotbahnya bagus. Bukan hanya di situ. Tetapi memberikan kekuatan dalam hidupmu. Memberikan satu titik terang dalam hidupmu. Dan titik terang itu mungkin belum tentu jalan keluar. Titik terang itu belum tentu jalan keluar. Bagi saudara yang punya hutang. Titik terang itu belum tentu orang yang Tuhan kirim untuk memberikanmu berkat. Kalau kau ditinggal pasanganmu pergi, bukan meninggal ya, pergi, mungkin dia pergi meninggalkan kita. Titik terang itu mungkin bukan berarti dia kembali ke rumah. Atau mungkin saudara yang punya anak, yang mungkin sedang pergi, mungkin bandel. Titik terang itu mungkin belum tentu ketika anak itu datang kepadamu dan berkata, ampuni aku mama papa. Mungkin belum tentu itu. Atau mungkin bagi teman-teman sekalian yang punya masalah keluarga. Belum tentu titik terang itu ketika keluargamu menjadi rukun. Belum tentu. Belum tentu semua. Tetapi titik terang yang akan kita temukan adalah kehadiran Bapa yang semakin nyata. Yang berkata, kamu bersamaku, nak. Kamu bersamaku, nak.
Itu titik terang yang harusnya kita miliki. Itu harusnya menjadi satu titik terang yang paling kita harapkan. Selain memang kita mungkin menginginkan atau menunggu-nunggu masalah kita agar cepat selesai. Tetapi percuma saudara sekalian kalau masalah kita selesai, tetapi kita tidak menemukan titik terang yang sesungguhnya. Kalau kita tidak menemukan titik terang yang sesungguhnya, dan setiap masalah yang kita alami saudaraku, itu adalah cara Allah agar kita menemukan titik terang yang sesungguhnya. Yaitu Allah sendiri. Yaitu pribadi Allah sendiri. Karena itu kalau kita mengharapkan satu masalah selesai, dua masalah selesai, tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Satu masalah selesai ada lagi. Kalau kita berdoa misalnya, Tuhan aku mau masalah A selesai dong. Oke selesai. Ada masalah B. Tuhan aku mau masalah B selesai dong. Oke muncul masalah C. Tuhan aku mau masalah C selesai dong. Masalah C. Akhirnya kita hanya menemukan jalan keluar tetapi kita tidak menemukan Tuhannya. Kita hanya menemukan jalan keluar tetapi belum menemukan Tuhannya. Karena itu di Mazmur 18 ayat yang kedua pemazmur mengatakan, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Kurang tegas apalagi pemazmur menggunakan kalimat-kalimat yang kuat itu saudara. Kita ke gereja, kita berdoa pagi hari ini. Memang kita berharap untuk masalah kita selesai dan tidak apa-apa. Setiap doa selalu ada saudara yang mengucapkan, yang ingin didoakan dengan berbagai macam hal yang saudara lalui. Itu tidak salah, ya oke gak apa-apa. Tetapi jangan sampai harapan kita untuk masalah kita selesai. Itu lebih dari harapan kita untuk menemukan Allah saudara. Masalah itu selesai. Bisa dengan mudahnya karena Allah kita besar. Tetapi Allah ingin kita untuk menemukan Dia dulu. Allah lebih mengharapkan kita menemukan Dia dulu. Tetapi bisa juga saudara sekalian, masalah itu diselesaikan agar kita mempercayai adanya Allah. Oh bisa, sangat bisa. Jadi bisa dengan kedua jalan ya. Jadi kita gak bisa, jangan berpikir, wah saudara minta-minta mujizat ataupun kesembuhan ataupun berkat. Temukan Allah dulu dong. Kita tidak bisa dengan mudahnya berkata itu seperti orang lain. Karena orang lain pun memiliki prosesnya sendiri. Sama seperti saudara memiliki proses saudara sendiri. Jangan menghakimi orang dengan mudah. Ingat hal ini. Jangan menjudge orang lain dengan mudah. Orang lain memiliki prosesnya sendiri. Dan kita pun memiliki proses kita sendiri. Belum tentu kalau saudara mengalami masalah seperti orang itu, seperti orang lain. Saudara kuat seperti orang itu. Belum tentu loh. Karena itu jangan pernah merasa aku lebih dekat sama Tuhan. Jangan. Jangan pernah merasa aku lebih dewasa rohani loh, aku lebih kokoh dibanding kamu. Jangan. Kita tidak boleh menjudge orang lain. Karena memang kita tidak bisa menilai orang lain secara utuh. Ya 5%, 7% kita bisa melihat orang lain. Tetapi bukan berarti kita bisa melihat dia 10%. Apalagi 100%. Persoalkan dirimu dengan Allah. Jangan mempersoalkan orang lain dengan Allah. Teruslah bertumbuh. Temukan Allahmu dan berjalanlah dengan Dia. Kalau orang lain tidak mau berjalan dengan Tuhan, terserah mereka.
Tetapi tugas kita adalah menjadi contoh, bukan hanya mengkhotbahkan mereka. Karena belum tentu setiap saudara diberikan tugas untuk mengkhotbahkan orang lain. Mungkin bagi saya ada momen-momen saya bisa men-sharingkan, bisa berkhotbah seperti pagi hari ini. Mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang ikut doa pagi ini, yang diberikan kesempatan untuk berkhotbah. Tetapi belum tentu setiap kita harus berkhotbah. Jangan sok-sok berkhotbah ketika Tuhan belum berkata yes. Sebelum Tuhan memberikan lampu hijau untuk kita berkhotbah untuk orang lain, jangan pernah mengatakan apapun. Kecuali Tuhan memberikan lampu hijau. Sampaikan isi hatiku kepada orang itu. Oh, silakan, boleh. Tetapi kalau belum, tunjukkan khotbahmu dari hidupmu. Dan ketika saudara kuat melewati berbagai macam hal, misalnya saudara seorang ibu rumah tangga yang ditinggalkan suami, misalnya ya, kemudian semakin sering ikut doa pagi, saudara semakin kuat. Semakin kita mendengar kebenaran di sini, kita semakin kokoh. Dan keluargamu akan melihat, kok dia semakin kokoh ya? Kok dia semakin tidak khawatir ya? Kok dia semakin tidak tenggelam dalam kesedihannya ya? Itu saudara sudah berkhotbah. Itu saudara sudah berkhotbah. Hanya dengan menjadi kokoh pun saudara sudah berkhotbah. Jangan pernah meremehkan perubahan sedikit dalam hidupmu. Karena itu bisa berarti besar buat orang lain. Karena itu berubahlah sebisa-bisanya. Berubahlah sebisa-bisanya. Karena bisa jadi, saya ulangi lagi ya, perubahanmu yang sedikit itu sangat berarti untuk orang lain agar dia bisa menemukan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan Anda kekuatan. Pasti. Tetaplah kuat saudara, tetaplah kokoh di dalam Tuhan. Dan saya harap firman pagi ini, kebenaran pagi ini, suara Allah pagi ini bagi kita semua, termasuk bagi saya ya, ini menguatkan kita. Ini menguatkan kita. Dan pesan terakhir untuk saudara, temukan titik terangmu. Temukan Allah lewat setiap masalah yang saudara lalui. Demikian firman Tuhan pagi ini. Demikian juga doa pagi kita saudara sekalian. Hari ini nanti jam 2 ada Wanita Surgawi di Turut ID. Saudara bisa menyaksikan, dan besok di ibadah Suara Kebenaran di GSKI Rehoboth Kelapa Gading di Mall Arta Gading lantai 5 ada ibadah Suara Kebenaran yang dibawakan oleh Bapak Frankie Chong. Dan besok pagi kita akan bertemu lagi, berkumpul lagi bersama untuk berdoa. Mari kita tutup doa pagi kita dalam doa saudara. Berikan kami hati yang kokoh untuk mengiringmu, untuk kami bisa melewati hari-hari kami ya Tuhan. Dan kami tahu, sebenarnya kami sudah kokoh, sebenarnya kami bisa kokoh. Selama ini Kau melatih kami untuk semakin kokoh, dan ternyata kami masih bisa melewati setiap masalah ini. Tanpa kami sadari, kami ternyata sudah berjalan jauh di dalam masalah-masalah hidup kami. Karena kami bersama dengan-Mu ya Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan masa depan kami. Masalah kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kami menemukan-Mu di situ. Terima kasih ya Tuhan. Berikan jalan keluar buat saudara-saudaraku di sini yang memiliki masalah. Apapun masalah mereka, sakit penyakit, hutang, ekonomi, keluarga, jodoh, pasangan. Apapun masalah mereka, berikan jalan keluar. Dan sekali lagi biarlah mereka menemukan-Mu, bukan hanya menemukan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa.
biarlah berkat-Mu tercurah atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi, selamat menjalani hari Senin bagi yang di Indonesia, dan selamat mungkin menutup hari Anda di negara masing-masing. Tetaplah berjalan bersama Tuhan, saudara. God bless. God bless.